Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah statistik ekonomi di bab 5. Di bab 5 ini kita akan mempelajari apa saja. Yang pertama itu ada pengertian ukuran tendensi pusat. Yang kedua macam-macam ukuran tendensi pusat. Dan yang terakhir adalah ukuran tendensi pusat data tunggal. Jadi di sini hanya sebagai ulasan saja. Jadi hanya diajarkan tentang data tunggalnya saja. Masih dengan saya Revandasa Yoga MPD, salah satu dosen STEI Al-Amar Subang. Kita mulai saja. Yang pertama itu adalah pengertian ukuran tendensi pusat. Ukuran tendensi pusat atau yang sering juga disebut dengan ukuran pemusatan data itu adalah suatu bilangan yang dapat merepresentasikan atau mewakili suatu kelompok. Itu menurut Ismail tahun 2018. Sementara menurut Winorsumo, ukuran tendensi pusat itu adalah suatu bilangan yang menunjukkan tendensi atau kecenderungan memusatnya bilangan-bilangan dalam suatu distribusi. Sehingga dari dua pengertian tersebut atau dua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa ukuran tendensi pusat itu dapat diartikan sebagai suatu bilangan yang mewakili tendensi atau kecenderungan memusatkan bilangan-bilangan dalam suatu distribusi tertentu. Selanjutnya ke macam-macam ukuran tendensi pusat. Ada beberapa cara yang termasuk tendensi pusat. Di ukuran tendensi pusat itu terdiri dari yang pertama itu adalah mean atau rata, atau biasanya kita sering mendengarnya rata-rata ya. Yang kedua adalah median atau titik tengah atau juga nilai tengah dari suatu data. Dan yang terakhir adalah modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul, artinya data yang sering muncul. Macam-macam ukuran tendensi pusat. Kita mulai dari mean atau rata atau rata-rata. Means atau rata itu disimbolkan di sini ada, ini dibacanya X bar, di mana ini ada X, terus di atasnya ada topi ya, seperti topi ada strip di atas, ini dinamakan X bar, disebut X bar atau dibacanya dengan X bar. Itu adalah angka yang diperoleh dengan membagi jumlah nilai-nilai dengan banyaknya data. Means dinotasikan dan dirumuskan. Ini cara membacanya adalah X bar itu sama dengan sigma dari XI dibagi N. Di mana sigma ini adalah notasi matematika yang artinya penjumlahan. Sehingga keterangannya ya tadi ya, di mana X bar itu adalah mean atau rata-ratanya. Kemudian ada sigma XI yaitu jumlah keseluruhan data. Dan terakhir itu adalah N-nya itu adalah banyaknya data. Means atau rata itu terdapat dua macam.
Yang pertama itu means data tunggal, yang kedua ada means data kelompok. Nah, yang akan kita bahas untuk pertemuan sekarang itu hanyalah di data tunggal saja. Jadi ini hanya mereview. Jadi ini sebenarnya sudah dipelajari saat sekolah tingkat sekolah menengah. Baik itu di menengah pertama ataupun menengah atas. Oke, masih di means atau rata. Kayak misalkan contoh yang pertama. Oke. Di sini ada data. Datanya masih data ini ya, kita dalam data tunggal. Hitunglah means atau rata dalam rata data tunggal berikut. Oke. Misalkan ini adalah data nilai mahasiswa. Oke. Cara menghitungnya bagaimana? Oke, untuk mencari min atau rata data tersebut yaitu ini rumusnya yang tadi, tinggal kita substitusikan saja ke rumus yang ini, yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi N, di mana sigma XI itu adalah jumlah seluruh data. Jadi data ini dijumlah semuanya. Dari 70 ditambah 67 ditambah 72 dan seterusnya dijumlah. Dibagi N. N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data berapa? Di sini ada 8. Kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 datanya. Jumlahnya ada 8. Nah, sehingga kita jumlahkan dulu datanya secara keseluruhan. Dijumlah, hasilnya adalah 579. Lalu dibagi dengan N. N itu adalah jumlah datanya. Jumlah datanya itu ada 8. Jadi 579 dibagi 8 diperoleh adalah 72,37. Sehingga dapat kita simpulkan rata-rata dari data ini adalah 72,37. Oke. Jadi ini masih perhitungan mudah ya, karena tadi saya sudah pernah bilang materi ini sebenarnya sudah dibahas di bangku sekolah maupun sekolah menengah pertama atau menengah atas, SMP atau SMA. Oke. Selanjutnya, ini masih contoh yang kedua, masih menghitung min atau rata-rata. Nah, bagaimana kalau datanya berbentuk seperti ini, tabel seperti ini. Ini tabel ini masih datanya data tunggal karena ini tidak berbentuk interval. Kan kalau kelompok itu berbentuknya interval. Kalau ini berbentuknya data tunggal karena dia tidak interval. Ini kan tinggi badannya yang 152 ada 1, 155 ada 1 juga, 158 ada 2 dan seterusnya. Sehingga di jumlah itu ada 10 frekuensinya. Ini data didapat dari Rini Yayuk Priyati ya, 2023. Untuk mencari rata data seperti ini, kita bisa menggunakan yang tadi, rumus tadi, cuma karena ini frekuensinya ada yang 2, maka kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi di sini rumusnya kita rubah menjadi X bar itu sama dengan sigma F itu adalah frekuensi dikali X itu datanya. Dibagi N itu adalah tadi jumlah data. Oke, jadi di sini kita kalikan dulu 152 dikali 1, 155 dikali 1, 158 dikali 2, seperti itu. Jadi ini frekuensinya ya, F itu adalah frekuensinya. Jadi kita kalikan dulu. Ketika sudah dikalikan, lalu dijumlah, diperolehlah nilainya itu adalah 1612. Lalu dibagi 10, 10 itu adalah jumlah datanya. Oke, dibagi 10 sehingga diperoleh adalah 161,8.
2. Oke, ini masih data tunggal ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu adalah median. Oke, median atau biasanya dilambangkan atau simbolnya itu adalah ME. Ini adalah nilai tengah dari sekelompok data yang membagi setengah dari data terkecil dan terbesar. Jadi datanya itu kita urutkan terlebih dahulu dari terkecil sampai terbesar. Baru kita cari nilai tengahnya. Oke. Rumus median untuk data tunggal itu menjadi dua bagian. Ada data ganjil dan genap. Dimaksud data ganjil dan data genap ini adalah datanya berjumlah ganjil dan berjumlah genap. Oke, kita peroleh di sini rumusnya untuk data ganjil, untuk mencari median data ganjil yaitu adalah ini ya. ME sama dengan X dikali N ditambah 1 dibagi 2. Nah, sementara untuk median data genap adalah ini. ME sama dengan, ini ada tambahan ya, ditambah XN dibagi 2 ditambah X dalam kurung M dibagi 2 ditambah 1 dibagi lagi 2. Ini untuk data genap. Sementara ini untuk data ganjil. Keterangannya sama. ME itu adalah mediannya. X itu adalah data ke. X yang ini ya, data ke berapa. Sementara N itu adalah banyaknya data. Biar paham, kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang ketiga. Untuk median data ganjil. Kalau data ganjil, kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah ini. Contoh 3A. Hitunglah median dari data berikut ini. Ada 8, 2, 3, 7, 5. Ini jumlah datanya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya data ini adalah berjumlah ganjil. Maka cara untuk mencari mediannya adalah langkah pertama kita urutkan terlebih dahulu dari terkecil sampai terbesar. Kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Jadi ada 2, 3, 5, 7, 8. Nah, kita substitusikan atau kita masukkan ke rumus ini. ME sama dengan X, N ditambah 1 dibagi 2. N-nya itu adalah 5, karena datanya ada 5, tambah 1 dibagi 2. Sehingga 5 tambah 1 adalah 6, dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi ME-nya sama dengan X3. X3 itu apa? Nah, X3 itu artinya data ketiga. Jadi berarti mediannya adalah data ketiga dari ketiganya. Berarti data ketiga itu berapa? 1, 2, 3. Berarti data ketiga itu adalah 5. Sehingga mediannya adalah 5. Data ini, data X3 ini adalah data yang sudah kita urutkan. Bukan yang ini, yang awal, yang belum diurutkan. Tapi yang sudah diurutkan. Jadi diurutkan terlebih dahulu, baru kita cari nilai X-nya. Di sini mediannya ternyata X3, artinya dia adalah data yang ketiga. Kalau X5 berarti data ke-5. Kalau X10 berarti X yang atau data ke-10. Seperti itu. Kalau di sini ME-nya sama dengan X3, berarti data ketiganya. Medianya ada di data ketiga. Sementara data ketiga di sini adalah angka 5. Berarti medianya yaitu adalah 5. Selanjutnya, untuk median data genap. Kalau tadi ganjil, sekarang gimana kalau genap? Nah, pakai rumus yang tadi ya, masih sama. Untuk genap itu cuma menambahkan dibagi 2 di atasnya. Nah ini, contoh 3B. Hitunglah median dari data berikut ini. 3, 7, 6, 2. Ini datanya ada genap ya.
ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti itu dia genap. Langkahnya sama. Yang pertama kita urutkan terlebih dahulu dari terkecil hingga terbesar. Sehingga seperti ini. 2, 3, 6, dan 7. Oke, kita lalu selanjutnya kita substitusikan ke rumus yang ini. Untuk median data genap, rumusnya yang ini. ME sama dengan X, N-nya itu adalah 4, karena datanya ada 4, dibagi 2, ditambah X, N-nya tadi 4, dibagi 2, ditambah 1. Sehingga diperoleh adalah X 4/2 ditambah X 4/2 ditambah 1. Sehingga diperoleh di sini ME sama dengan X2 ditambah X3. Nah, kita ingat yang tadi. X itu adalah data ke berapa? Di sini adalah X2. Artinya data ke-2. X2 berarti artinya ini data ke-2. Data keduanya berapa? Data keduanya adalah 3 ya. 3 di sini. Selanjutnya X3, X3-nya itu berarti data ketiga. Data ketiganya adalah yang mana? Oke, kita lihat di sini data ketiganya adalah 6. Berarti data kedua ditambah data ketiga lalu dibagi 2. Artinya 3 ditambah 6 dibagi 2. Itu sama dengan 9 dibagi 2. Hasilnya adalah 4,5. Sehingga median untuk data ini adalah 4,5. Oke. Kalau kita perhatikan, cara mudahnya seperti ini. Kalau datanya ganjil itu sudah jelas. Dia kelihatan nilai tengahnya ya. Yaitu adalah di sini 5 contohnya. Untuk data genap, kita ambil yang tengah-tengahnya ini. Tengah-tengahnya berarti ini kan ya, 7 dengan 6. Tinggal kita tambahkan 7 dan 6, lalu dibagi dengan 2. Maka hasilnya sama, yaitu 4,5. Gitu aja. Biar mudahnya. Oke, selanjutnya. Oke, ini harusnya yang ketiga ya. Yang terakhir itu adalah modus. Oke, di mana modus itu lambangnya atau ini disingkat menjadi M0 adalah nilai yang sering muncul dari sekelompok data. Modus dengan data tunggal dapat secara mudah dengan menghitung data yang paling banyak muncul. Oke, jadi contoh, misalkan terdapat data tunggal sebagai berikut, ini datanya ya. Oke, maka modusnya dapat dicari dengan cara, langkah pertama, seperti biasa kita urutkan dulu dari data terkecil sampai terbesar. Oke, ini harusnya 7 itu ada di ini ya, sebelum 8 ya. Nah, 7 ini harusnya ada di sebelum 8. Ini ada kesalahan. Oke. Nah, setelah diurutkan datanya, kita cari angka atau angka yang sering muncul atau data yang sering muncul. Di sini kan beraneka macam ya datanya. 2 dia ada 1, 3 ada 2, 4 ada 1, 5 ada 3, 6 ada 1, 8 ada 2, 7 ada 1, 9 ada 1. Nah, kita cari data yang paling banyak. Data yang paling banyak itu adalah 5. Ya, karena muncul 3 kali. Sehingga modus dalam data ini adalah 5. Ini sangat gampang ya. Jadi tinggal cari saja data atau angka yang terbanyaknya. Kalau sudah berbentuk frekuensi malah lebih enak. Jadi cari frekuensinya yang paling besar. Berarti itu adalah modusnya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, menghitung means
atau rata-rata, median, dan modus dengan Microsoft Excel. Oke. Untuk menghitung ukuran tendensi pusat dengan program Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama sama ya, seperti input data dalam Excel, sebagaimana gambar di bawah. Oke, seperti ini ya. Lalu ketik rumusnya. Jadi di Excel itu sudah ada rumusnya. Untuk menghitung rata-rata pakai rumus ini, yaitu sama dengan average, lalu di blok data untuk yang itunya yang kita inginkan. Lalu ada median, itu rumusnya adalah sama dengan median, lalu sama di blok juga data yang kita mau cari mediannya. Lalu terakhir yaitu modus, yaitu rumusnya itu sama dengan mode di titik mul, baru kita cari. Oke. Kita praktekkan saja biar jelas. Oke, saya di sini sudah punya data. Ini adalah data nilai UTS mahasiswa. Oke. Saya cuma masukkan di sini adalah 10 orang. Oke. Ini adalah datanya. Oke. Langsung saja kita praktekkan. Untuk mencari rata-rata atau means itu adalah caranya kita klik kolom di sini sama dengan terlebih dahulu, lalu ketik average. Nah ini average udah muncul ya. Oke, tinggal diklik aja average. Oke, lalu di sana udah ada tanda kurung. Lalu kita blok data yang akan kita hitung. Misalkan dari sini ya, dari C2 sampai C11. Oke, setelah itu kurung tutup, lalu enter. Oke, muncul. Jadi rata-ratanya adalah 57,2. Oke, sementara untuk median sama dengan dulu. Lalu kita ketik median. Nah, ini ada nih, median. Nah, median. Yang ini ya, median. Lalu sama kayak tadi, kita blok angka yang kita mau. Berarti dari C2 sampai C11, kurung tutup, lalu enter. Oke. Terakhir, modus sama juga, sama dengan mode. Nah, yang ini mode mul. Sama di blok lagi dari C2 sampai C10, kurung tutup, lalu enter. Jadi munculnya adalah 39. Jadi ini di Excel sudah mudah ya. Tidak usah menghitung menggunakan rumus-rumus yang tadi. Oke. Di sini kita peroleh dari data ini, kita peroleh rata-ratanya atau minusnya adalah 57,2, mediannya adalah 53,5, dan modusnya adalah 39. Oke, sekali lagi ini sebenarnya kita hanya mereview. Ini sebenarnya sudah diajarkan di sekolah menengah ya, menengah pertama ataupun menengah atas. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.